Banyak dari kita tuh belum bisa menyisihkan income-nya untuk ditabung dan berinvestasi karena utangnya yang masih numpuk. Kalau kondisinya seperti itu, fokus dulu untuk melunasi utang. Baru setelah itu persiapkan dana darurat, asuransi, dan investasi. Nah, di video ini kita akan belajar cara melunasi utang secara cepat. Secara umum, utang tuh dibagi jadi dua, utang produktif dan utang konsumtif. Utang produktif itu meminjam untuk usaha dan kegiatan yang bisa menghasilkan uang lagi. Sedangkan utang konsumtif itu meminjam untuk hal yang nggak menghasilkan uang lagi, seperti utang kartu kredit, cicilan HP, pay later, kredit kendaraan bermotor KKB, dan KPR untuk rumah tinggal. Nah, kita akan fokus melunasi utang-utang konsumtif selain KPR. Misal, Arnold punya beberapa utang nih dengan total cicilan 1,3 juta per bulan. Padahal penghasilan dia hanya 3 juta per bulan. Karena kebanyakan cicilan, Arnold nggak bisa mulai berinvestasi. Nah, langkah pertama, Arnold jangan ambil utang baru untuk menutupi utang yang lama ya. Masukin semua kartu kreditnya ke dalam satu kotak, kunci, dan taruh di tempat yang susah diambil. Kedua, bikin budget yang jelas dan praktekkan. Untuk bulan-bulan pertama, Arnold hidup dulu deh sehemat-hematnya dan fokus lunasi utang. Misal, alokasikan 40-50% dari gaji atau 1,5 juta untuk bayar cicilan. 5-10% ditabung untuk dana darurat dan sisanya untuk hidup. Nggak perlu asuransi dan investasi dulu. Kemudian ketiga, ada dua cara untuk melunasi utang. Satu, namanya debt snowball method. Fokus lunasi utang dengan cicilan terkecil. Balik lagi ke Arnold, dia punya 3 utang dan cicilan terkecil adalah pay later 200.000. Jadi, budget 1,5 juta untuk bayar cicilan dialokasikan untuk semua cicilan sesuai batas minimum dan bayar berlebih untuk yang pay later. Keunggulan dari cara debt snowball ini, kita tuh lebih puas dan termotivasi karena cicilan kecil tuh lebih cepat untuk dilunasi. Cara yang kedua adalah debt avalanche method. Fokus lunasi utang dengan persentase bunga terbesar. Kalau di buku utang Arnold, kartu kredit punya bunga tertinggi tuh di 25% per tahun. Jadi, budget 1,5 juta untuk bayar cicilan dialokasikan untuk semua cicilan sesuai batas minimum dan bayar berlebih untuk yang kartu kredit dengan bunga tertinggi itu. Keunggulan dari cara debt avalanche method ini membuat kita tuh membayar bunga yang lebih rendah. Nah, kedua cara tersebut bisa digunakan dan sama baiknya sesuaikan dengan karakter diri kamu aja. Jika kamu tuh orangnya yang butuh motivasi atau dorongan untuk melakukan sesuatu, mungkin lebih cocok yang debt snowball method. Tapi kalau kamu tuh mau yang sesuai hitungan dan logika, lebih cocok debt avalanche method. Kemudian langkah yang keempat, kalau uangnya nggak cukup untuk hidup dan bayar utang, cari uang tambahan dengan side job dan menjual atau menyewakan atau menggadaikan aset yang kita punya sekarang. Nah, itu dia 4 tips untuk cepat melunasi utang. Semoga berhasil dan bermanfaat ya.